الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال الله سبحانه وتعالى وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sampaikan ada 4 perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh orang-orang beriman. Ada 4 perkara yang sangat diperlukan oleh orang beriman. Dan 4 perkara itu hanya bisa didapatkan manakala iman kita sempurna. Hanya dengan iman, manakala iman telah masuk dalam diri kita, maka 4 perkara itu akan kita dapatkan. Tanpa iman 4 perkara itu nggak akan bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah mengamalkan agama. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu bukan hanya kita mudawamah ataupun melanggengkan suatu amalan. Yang namanya istiqomah yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Meskipun bertentangan dengan tabiat kita, bertentangan dengan syahsiat kita, perintah Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan ma'mul kita, bertentangan dengan akal kita, maka kita menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, itulah namanya istiqomah. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iblis laknatullah alaih, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama dia beribadah, tapi ketika datang perintah, ada satu perintah dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan istiqomah. Yang namanya istiqomah dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti apapun, apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, kita pegang, kita sempurnakan. Menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah istiqomah. Itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Dan sembahlah aku. Dan inilah jalan istiqomah, jalan yang lurus. Jalan yang lurus istiqomah yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna dalam keadaan apapun. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang dinamakan istiqomah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan perintah yang bertentangan dengan tabiat kita, bertentangan dengan kemauan kita, kesenangan kita, nafsu kita.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memang jadikan dunia ini kan sebagai tempat usaha, sebagai tempat ujian bagi kita. Untuk orang-orang beriman, dunia ini adalah imtihan. Allah jadikan sebagai tempat menguji, diuji keimanan kita, diuji keistiqomahan kita. Keistiqomahan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya perintah-perintah yang berbeda-beda. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini orang yang istiqomah dituntut dalam keadaan apapun yang dia lihat adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada di antara manusia orang-orang munafik, dia berjalan dalam agama itu, dia berjalan di perbatasan antara Islam dan kafir, antara Islam dan kufur. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ala harf, di atas perbatasan. Dia melihat kalau dengan mengamalkan agama atau dengan berkumpul dengan orang-orang Islam maka dunianya menjadi maju, dia dapatkan keuntungan duniawi, maka dia bersama orang Islam. Kalau dia dengan bersama orang kafir, dia dapatkan untung dunia, maka dia bersama orang kafir. Sehingga hulia ataupun dirinya pun, pakaiannya, identitasnya itu pun seperti itu. Sebagian mirip orang Islam, sebagian mirip orang kafir. Sebagian tindakannya, tindakan orang Islam, sebagian tindakannya, perbuatannya ikut tradisi orang kafir. Mana-mana yang menguntungkan maka dia ke situ. Dengan orang Islam dia dapat keuntungan, maka dia akan bersama orang Islam. Tapi apabila dengan orang kafir dia dapat keuntungan duniawi, dia akan bersama orang kafir. Nah, ini yang dirahmati Allah dalam tafsir mufassirin menulis bahwa orang munafik melihat seperti itu. Apabila ketika dia bersama orang Islam, kemudian dia dapat anak perempuan, maka dia berkata, wah Islam ini nggak bener. Mau saya dengan orang Islam, pas saya masuk Islam, maka saya dapat anak perempuan. Karena menurut dia dapat anak perempuan itu satu yang sangat memalukan. Kemudian dia bergabung dengan orang kafir. Ketika dia berbaur dengan orang kafir, maka dia dapat anak laki-laki, maka dia akan berkata, wah ini agama benar ini. Ini mazhab yang benar, agama yang benar, agama yang bagus ini. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada di antara manusia yang dia berjalan di perbatasan. Dia lihat mana yang menguntungkan, dia akan berbelok ke sana. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istiqomah mengamalkan agama, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah SWT jadikan dunia ini memang sebagai tempat ujian. Orang yang lemah imannya, mereka berkehendak menginginkan, mereka berharap mendapatkan dunia kebendaan, mendapatkan kebendaan seperti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak beriman. Kepada orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana orang-orang yang lemah imannya melihat, wah alangkah baiknya kalau kita juga didapatkan harta benda seperti mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal takaza istiqomah yaitu meskipun daripada kita mendapatkan dunia tapi dengan jalan yang haram, lebih baik kita hidup dalam kelaparan, lebih baik kita hidup dalam kemiskinan daripada kita dapat dunia tapi dengan jalan yang tidak benar. Itu takaza istiqomah. Sebab dunia ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai tempat ujian bagi orang-orang beriman. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak beriman, Allah jadikan dunia sebagai asbab itminan, ketenangan bagi mereka. Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami dan mereka ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka merasa tenang, merasa puas dengan dunia yang mereka miliki. Di hatinya dia merasa, oh, sudah tenang, sudah puas hatinya, merasa puas dengan dunia yang didapatkannya, merasa puas dengan dunia yang ada padanya. Itu adalah karakter orang kafir, karakter orang-orang yang tidak beriman, karakter orang-orang munafik, yaitu mereka merasa puas, merasa tenang dengan keduniaan yang dimiliki. Dan orang-orang beriman, orang-orang yang memiliki sifat istiqomah tidak memandang itu. Hanya orang-orang yang lemah imannya, maka mereka berharap memiliki
harta, memiliki pangkat jabatan seperti yang dimiliki oleh orang-orang ahli ibadah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka sifat pertama yang akan kita dapatkan hanya dengan iman, yaitu kita istiqomah mengamalkan agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di samping kita istiqomah dalam ibadah, maka kita perlu istiqomah dalam dakwah. Allah SWT perintahkan kita, wastaqim kama umirta, istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintah. Allah SWT mendaki bagaimana kita berdakwah dalam setiap keadaan. Dan itu yang dikehendaki, bagaimana seorang dai dia tidak terkesan dengan keadaan, dalam keadaan baik ataupun keadaan buruk, dalam keadaan yang paling berbahaya pun dia tetap akan sampaikan dakwah. Tidak terkesan dengan keadaan, bukan ketika keadaan itu mendukung maka kita dakwah, ketika keadaan tidak baik, tidak mendukung, kita tidak sampaikan dakwah, tidak. Tapi istiqomah dalam dakwah, kita sampaikan dakwah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan yang paling berbahaya bagi diri kita pun kita tetap sampaikan dakwah. Itulah yang dilakukan oleh Anbiya alaihim shalawat wa taslimat. Mereka sabar dan istiqomah. Mereka bersabar dan beristiqomah. Dan ketika sabar yang merupakan tanda-tanda kenabian, syarat ataupun tanda kenabian yaitu sifat sabar, ketika sampai kepada puncaknya, maka baru akan datang pertolongan Allah SWT. Nusratullah, pertolongan Allah bermula dari puncaknya kesabaran. Ketika kesabaran telah sampai kepada puncaknya, pada akhirnya, maka dari situlah bermula datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang mafhumnya, dan semua ketika mereka para nabi didustakan, maka sungguhnya orang-orang sebelum kamu Muhammad telah didustakan. Dan ketika mereka telah bersabar sampai kepada puncak kesabaran, maka datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang nusratullah, datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab adanya sifat sabar yang dimiliki para nabi alaihi wassalatu wassalam. Bahasanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwah dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomah. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau sebelumnya sudah mendapatkan kesakitan. Nah, karena disampaikan bahwa setiap nabi, setiap dai akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya harta, jabatan, dengan ditawari, diiming-iming harta jabatan, ataupun dengan disakiti. Maka Nabi Yusuf alaihissalam awal-awalnya beliau telah disakiti oleh saudara-saudaranya, sehingga sampai disakiti lagi, beliau telah difitnah, telah dituduh, sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Maka di penjara, dalam kondisi beliau telah tertuduh, yang mana dilakukan seperti itu supaya apa? Supaya nama baik seorang nabi itu menjadi hilang, berubah menjadi namanya itu buruk, sehingga dakwah dia, agama yang dia bawanya tidak akan laku, tidak akan diterima oleh orang. Itulah maksud kenapa para nabi alaihi shalawat wa taslimat mereka dituduh seperti itu, dan semua nabi dituduh. Kata ada pendusta dan lain sebagainya, dilekatkan kepada para nabi alaihi shalawat wa taslimat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara karena tertuduh, namun beliau tidak meninggalkan dakwah. Beliau tetap berdakwah. Ketika masuk ke dalam satu ruangan tahanan, beliau dua pelayan sang raja yang telah memasukkan beliau ke dalam penjara, maka Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada mereka ketika mereka mengutarakan, menyampaikan mimpi-mimpinya. Kalau bermimpi seperti ini, seperti ini, maka Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada mereka. Makanya dalam keadaan seperti itu pun beliau tetap sampaikan dakwah. Beliau nggak berpikirlah nanti malah akan, kalau saya dakwah kepada mereka maka nanti akan datang keadaan yang lebih buruk lagi. Saya sudah dituduh seperti ini, nanti kalau saya dakwah dia jangan-jangan nanti dia lapor, kemudian saya akan dapat masalah lagi. Nabi Yusuf alaihissalam nggak berpikir seperti itu. Beliau tetap menyampaikan dakwah, nggak terkesan dengan keadaan. Meskipun di dalam penjara,
beliau pun berdakwah kepada mereka. Itulah sifat sabar yang hendaknya dimiliki oleh setiap dai. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa datangkan ujian-ujian itu kepada para nabi, kepada dai-dai. Melihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga Allah Subhanahu wa taala menguji dengan datangnya harta, kedudukan. Sebagaimana yang terjadi dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Di mana Nabi Sulaiman alaihi salam beliau telah berdakwah kepada seorang ratu Bilqis. Kemudian Ratu Bilqis dia mengirim hadiah. Ini satu ibadah, satu pelajaran bagi kita. Maka dia mengatakan, Bilqis, kita kirim hadiah, jangan buru-buru dulu. Kita kirim hadiah, kita lihat diterima atau tidak. Kalau diterima, oh berarti dia raja. Kalau dia menolak hadiah, berarti dia seorang nabi. Untuk membedakan antara dia nabi ataupun dia itu bukan nabi adalah dengan dikirim hadiah, dia terima atau tidak. Kalau menerima berarti dia raja. Kalau dia raja, kita lawan, kita akan menang. Tapi kalau dia tidak menerima kemudian dia menolaknya, berarti dia nabi. Kalau kita melawan maka kita akan kalah. Maka dikirimnya satu batu bata emas murni dibawa. Namun sebelum mereka datang, Nabi Sulaiman AS telah diberitahu oleh Allah SWT, mereka akan datang memberikan hadiah kepada kamu sebagaimana mereka memberikan hadiah kepada orang-orang miskin. Maka sebelum mereka sampai, Nabi Sulaiman AS merintahkan pasukannya untuk merubah semua istananya, singgasananya, tanah-tanahnya, semua berubah menjadi emas. Maka kemudian dari jalan yang akan dilewatinya, semua telah berubah menjadi emas. Kemudian disisakan satu lubang yang pas ukurannya dengan emas yang dibawa oleh orang suruhannya Ratu Bilqis tadi. Maka kemudian dia dibawa dengan tujuan apa? Setelah melewati tempat itu, ternyata di sini bukan emasnya, semua emas. Bahkan kambing-kambing yang biasanya mengeluarkan kotoran-kotoran pun keluarnya emas. Wajib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati tempat tadi, orang yang bawa hadiah tadi dia berpikir, wah ini kalau kita bawa ini nanti kita ditaftis, kemudian kita digeledah sama orang-orangnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti kita akan dituduh kita ngambil emas itu karena ini potongan emasnya itu sesuai dengan ukuran itu. Wah, kamu nggak bawa, kamu ngambil dari emas kamu. Makanya dia taruh emasnya di tempat itu udah. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam tahu kemudian mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kami sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu bawa. Apa yang kamu ingin berikan kepada kami, ditolaknya, bawa pulang hadiah kamu. Seperti itu hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah uji keistiqomahan seorang nabi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi SAW sendiri juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang musyrik, orang-orang kafir datang kepada Nabi. Di mana untuk apa? Untuk menghentikan Nabi dari dakwah. Nah, tawaran-tawaran dunia kepada para nabi, kepada dai itu apakah untuk membedakan apakah dia seorang nabi atau raja, ataupun untuk mengalihkan dia dari dakwah, menghentikan dari dakwah. Orang mereka menawarkan harta, memberikan harta dengan syarat berhenti dari dakwah. Kami akan beri kamu harta, kumpulkan harta sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Atau kalau ingin jadi raja, kami akan angkat jadi raja. Kalau kamu ingin menikah, kami akan berikan anak-anak gadis kami kepada kamu. Enggak hanya 1, 10 pun kami berikan. Allah SWT. Tapi tolong hentikan dakwah, jangan dakwah. Karena Nabi SAW bersabda, seandainya kalian bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, maknanya engkau serahkan semua kendali langit bumi kepadaku. Yang aku mengendalikan langit dan yang mana itu enggak mungkin kalian bisa lakukan. Maka lebih enggak mungkin aku berhenti dari dakwah. Bagaimana hal itu kalian nggak bisa mengerjakannya? Aku lebih nggak bisa. Kalian mengatakan tinggalkan dakwah, aku lebih nggak bisa untuk meninggalkan dakwah. Itulah ujian yang Allah berikan, berupa kesakitan, penderitaan, ataupun harta, pangkat jabatan. Itu semua adalah untuk menguji bahwa sabar dan sifat sabar, sifat hilm, sifat sabar semakin disakiti akan semakin
beliau bersabar. Zaid bin Syahmah, seorang Yahudi, dia telah membaca ciri-ciri Nabi di dalam kitabnya. Maka dia dapati ciri Nabi yaitu beliau punya sifat sabar. Semakin disakiti maka beliau akan semakin sabar, semakin disakiti beliau akan semakin memaafkan, semakin diintimidasi maka beliau akan semakin maafkan, semakin dikasari beliau akan semakin lembut. Maka dengan sengaja ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perlu keuangan, maka dia tawarkan untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan secara hutang, dan ditentukan temponya nanti tanggal sekian akan dibayar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu Zaid bin Syahmah duduk di dekat situ, dan beberapa orang datang melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa penduduk suatu daerah yang telah masuk Islam sekarang mereka tertimpa kelaparan, kekurangan makan. Maka tolong bantu mereka ya Rasulullah, sebab kalau tidak dibantu ditakutkan nanti mereka akan keluar dari Islam, akan murtad, akan meninggalkan Islam. Wahai yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itulah ketika kita orang Islam di satu bagian manapun mereka mendapatkan kesulitan, musibah, hendaknya umat Islam di bagian bumi lain merasakan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memisalkan bahwa orang Islam di seluruh dunia adalah seperti satu badan. Mana bagian badan yang terluka, maka anggota badan yang lain akan ikut merasakan sakit, merasakan demam. Padahal jaraknya jauh, di mana mata, di mana kaki, kaki yang tersandung, kaki yang terluka. Tapi mata ikut merasakan sakit, mulut ikut merasakan sakit, anggota badan yang lain ikut merasakan sakit. Seperti itulah hendaknya dimanapun orang Islam berada, ketika mereka mendapatkan kesusahan, musibah, maka umat Islam yang di belahan bumi lain hendaknya merasakan kesulitan. Seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya dibantu. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada kabar bahwa ada satu orang telah murtad, yang menyebabkan, karena kadang kefakiran itu menyebabkan seorang akan menjadi kufur. Sebuah mafhum hadis bahwa kefakiran akan menyebabkan seorang menjadi kufur. Maka di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala ada satu orang yang telah murtad. Maka beliau mengatakan kesalahan bukan kesalahan dia, kesalahannya adalah kesalahan kita. Kenapa kita tidak ikram dia? Kenapa kita tidak membantu dia? Dia itu diberi harta, diiming-imingi harta. Hari ini sebagaimana mereka menawarkan harta kepada kita agar kita meninggalkan Islam, meninggalkan agama. Maka beliau mengatakan salah bukan salah dia, salah adalah orang Islam yang lainnya yang ada di sekitarnya. Yang namanya orang Islam, jangankan orang yang jauh, kita tetangga kita kelaparan, kita pun nggak akan, kalau kita itu orang Islam, maka tuntutannya kita nggak bisa enak makan sementara tetangga kita kelaparan. Kita nggak akan bisa enak makan, tetangga kita lapar dan kita makan dengan enak ya. Tuntutan Islam nggak seperti itu, karena orang Islam seperti satu badan. Mereka mengatakan salahnya bukan salah dia, itu salah kita orang Islam. Dan hadis saya tidak mengatakan, kenapa kalian tidak memberi dia makan roti yang dilapisi dengan minyak samin? Kenapa kalian tidak memberi dia makanan yang enak, makanan yang hangat, yang panas? Sehingga dia akan terjaga, Islamnya akan terjaga, imannya, agamanya akan terjaga. Karena kita tidak membantu dia, membiarkan dia dalam kesusahan, dalam kemiskinan, kefakiran, akhirnya dia terima tawaran-tawaran tersebut dan dia tinggalkan Islam. Maka salah bukan salah dia, itu salah kita. Karena kita tidak memperhatikan orang yang ada di sekitar kita, yang mana mereka meninggalkan agama, murtad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itulah hendaknya kita. Dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang lemah, kita bantu mereka, karena kita seperti satu badan. Maka tadi dia lapor seperti itu, bahwa di satu kawasan perairan, di sana ada orang-orang yang baru masuk Islam, mereka sekarang hidup dalam kesusahan. Maka dikhawatirkan kalau tidak dibantu mereka akan meninggalkan Islam. Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, wahai Ali, kamu punya sesuatu? Enggak punya ya Rasulullah. Abu Bakar, kamu punya sesuatu? Enggak punya ya Rasulullah.
Sore itu beliau katakan bahwa Islam tersebar, Islam tertegak dengan kemiskinan, dengan kefakiran, bukan dengan harta dan jabatan. Islam akan tersebar, Islam akan tertegak bukan dengan harta dan jabatan, tapi dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan kefakiran, kemiskinan. Para sahabat radhiyallahu taala ajma'in, begitu mereka masuk Islam, yang sebelum Islam mereka hidup dalam keadaan kaya, tapi begitu masuk Islam mereka langsung hidup miskin. Mereka hidup miskin, datang harta itu di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala, penaklukan datang di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang masuk Islam mereka langsung jatuh miskin. Sayyidina Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala, bagaimana beliau kayanya? Ibunya memberi beliau pakaian yang tidak didapati ada di Mekah, pakaian yang mahal. Memakai parfum minyak wangi yang tidak ada di Mekah. Kemudian sandalnya pun dibuat dari Yaman. Artinya beliau adalah orang dari keluarga yang kaya raya. Tapi begitu masuk Islam, ibunya langsung merampas semua pakaian yang diberikan. Sehingga beliau datang kepada Nabi dalam keadaan telanjang, hanya menutupi auratnya dengan kulit kambing yang ditutupkan di bagian aurat. Melihat beliau datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis meneteskan air mata. Ini orang yang tadinya hidup bergelimbangan dalam kekayaan, dalam kemewahan, namun begitu masuk Islam, dia hidup dalam kefakiran, dalam kemiskinan. Bagi mereka mendapatkan Islam lebih berharga. Biarlah harta pergi, biarlah pangkat jabatan terlepas, biarlah harta terlepas, tapi dapat Islam itu adalah satu keberuntungan, satu kemuliaan yang lebih berharga daripada segala harta, pangkat dan jabatan. Maka mereka rela, mereka hidup dalam kesusahan, maka Islam akan tersebar, Islam akan tertegak hanya dengan kesusahan, dengan kefakiran, bukan dengan harta, pangkat dan jabatan, bukan dengan kerajaan. Bukan kalau kita dapatkan kerajaan terus maka Islam akan hidup, tidak. Hidupnya Islam adalah dengan mujahadah, dengan susah payah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Zaid bin Sya'nah dia telah mendapatkan kesempatan untuk menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan kesempatan itu untuk menguji kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tawarkan hutang. Sudah saya hutang kepada kamu. Dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW pun menerimanya, akan dibayar sekian-sekian. Kemudian ketika jatuh tempo, 3 hari sebelum jatuh tempo, waktu itu Nabi SAW dan beberapa sahabat sedang berada di Hatim, maka dia datang. Kemudian dia datang langsung mendorong Nabi, langsung mencengkeram kerah baju Nabi, dan kemudian mengancam dan mengata-ngatai Nabi, kalian itu memang orang yang suka menunda-nunda pembayaran hutang, kalian suka mengingkari janji. Sambil ditarik kerah baju Nabi, sambil didorong-dorong. Melihat itu maka Nabi SAW diam saja. Rasulullah tenang, beliau karena seorang Nabi, dia hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang Nabi dia tidak akan membuat fitnah, tidak akan membuat kerusakan. Maka dihadapinya dengan ketenangan, diam saja Rasul. Sayyidina Umar radhiyallahu yang tidak terima. Sayyidina Umar langsung berdiri, hunuskan pedangnya dengan mengancam dia, lepaskan kerah baju Nabi, kalau tidak aku penggal leher kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wahai Umar, dan inilah diulang-ulang tadi, bahwa seorang Nabi dengan sifat sabar yang dimilikinya, maka dia akan kepada orang yang menyakitinya, Nabi SAW akan berbuat baik kepadanya. Sementara orang yang berbuat baik, yang membelanya, maka akan ditekannya. Itu harusnya seperti itu. Coba ihsan orang yang berbuat baik, beliau sampaikan ada 3 tingkatan. Yang pertama, ihsan berbuat baik kepada orang yang berbuat ihsan kepada kita. Berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita itu mudah, bisa. Dia berbuat baik kepada saya balas kebaikannya dengan kebaikan. Yang kedua, tingkatan ihsan yang menengah, yaitu kita berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal, yang belum pernah berbuat baik kepada kita, yang tidak berbuat baik kepada kita, kita balas, kita berbuat baik kepadanya. Itu ihsan yang nomor 2.
ihsan yang paling tinggi yaitu berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita. Dan itu ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Semakin orang menyakiti kita, maka kita harus membalas kesakitan itu dengan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Karena dengan itu akan terbentuk umat. Akan terbentuk umat bahwa dengan apabila kita itu hati kita itu sempit. Ketika hati kita sempit, maka umat tidak akan terbentuk. Yang akan terbentuk adalah firqah, yang akan terbentuk adalah golongan-golongan. Apabila hati seorang dai itu sempit, maka nggak akan bisa membentuk umat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau hatinya lapang. Bahkan beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar, kenapa kau melakukan itu? Kenapa kau membela aku? Nggak perlu seperti itu. Cukup kamu katakan kepadaku, ya Rasulullah, bayarlah hutang dengan cara yang baik. Dan kamu katakan kepada dia, wahai Zaid bin Sa'na, wahai kamu tagihlah uang, tagihlah hutang dengan cara yang baik. Bilang kepadaku bayar hutang dengan cara yang baik, dan kemudian kamu bilang kepada dia, ajari dia untuk menagih hutang dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala, wahai Umar, sekarang kamu bawa dia ke Baitul Mal, bayarkan semua hutang-hutangnya, ditambah dengan 70 gantang kurma. Maka dibawanya ke sana, dia bayar hutang-hutangnya dan ditambah 70. Maka Zaid bin Sa'na bertanya, ini apa ya? 70. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, ya ini Nabi SAW menyuruh saya bayar hutang-hutang ditambah 70 gantang sebagai ganti karena aku tadi telah menggertak kamu, aku telah menakut-nakuti kamu. Karena aku telah mengancam kamu, maka atas itu Nabi SAW menyuruh aku untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan. Harus yang berbuat tidak baik, yang berbuat aniaya kan Zaid bin Sa'na, bukan Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar yang disuruh oleh Nabi untuk membayarkan kepada Zaid bin Sa'na tambah 70 gantang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus lapang hati kita. Ini sifat yang harus dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membalas kejahatan-kejahatan tidak dengan kejahatan tapi dengan kebaikan. Beliau pernah diracun oleh orang Yahudi. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu bahwa makanan ini ada racunnya, jangan kau makan ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan. Namun para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami cari itu siapa Yahudi yang telah meracuni engkau. Kami tangkap, kata Nabi, untuk apa? Allah sudah menyelamatkan saya dari racunnya, Allah sudah memberitahu saya, nggak perlu cari dia, nggak perlu buat urusan dengan dia. Biarkan saja. Nabi SAW membalas keburukan-keburukan kejahatan dengan kebaikan-kebaikan. Itulah tingkatan-tingkatan ihsan hamba. Yang kedua yaitu adalah terpenuhinya janji-janji Allah dan Rasulnya akan didapatkan oleh orang yang dia yakin kepada janji Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak yakin, tidak beriman kepada janji Allah Rasulnya, maka dia tidak akan mendapatkan janji tersebut. Dan senantiasa janji itu Allah datangkan akhir sekali. Natijah namanya akibat, natijah hasil itu nanti di belakang. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seorang yang sakit maka dia harus dioperasi, maka dia bersedia menanggung kesusahan, kesakitan, biaya berapapun. Kenapa? Karena pandangan dia adalah nanti dia akan sehat. Yang dia lihat bukan kesakitan sekarang, bagaimana dalam keadaan seperti ini sakit kok malah mau dibelah, mau dioperasi. Tapi yang dia lihat adalah hasilnya, bahwa hasil dari operasi ini adalah kesehatan yang dijanjikan. Maka karena berharap mendapatkan kesehatan itu, dia bersedia untuk dioperasi, menanggung segala kesusahan, kesakitan. Seperti itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji yang diberikan Allah dan Rasulnya itu akan selalu dipenuhi. Namun kapan akan dipenuhi? Dipenuhi untuk siapa? Untuk orang yang yakin. Maka dan kebanyakan janji-janji itu Nabi Allah berikan pada saat keadaan-keadaan yang tidak baik. Ketika kondisi tidak baik, ketika itu memberikan janji-janji yang muluk.
untuk menguji keimanan orang yang beriman. Para sahabat ketika diberi janji oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka tambah yakin. Setiap menghadapi kesusahan, kesulitan, mereka tambah yakin dengan janji Nabi SAW. Namun orang-orang munafik, mereka ketika mendengar janji-janji itu, mereka akan mengatakan bahwa Allah dan Rasul akan menipu kita. Bagaimana kita? Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab orang-orang munafik mereka satu sisi melihat janji, satu sisi melihat keadaan. Orang keadaan kita seperti ini, dalam keadaan kita dianiaya, kita nggak ada pengikutnya, dalam keadaan nggak punya apa-apa, nggak punya kerajaan. Lah kok menjanjikan akan mendapatkan kemenangan, bisa menaklukkan negeri ini, negeri itu. Maka orang-orang munafik ketika diberi janji, mereka malah mengatakan bahwa Allah dan Rasulnya itu ingin menipu kita. Namun orang-orang beriman ketika diberi janji, meskipun mereka dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, mereka tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Rasulnya janjikan itu benar adanya. Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul. Ini adalah janji apa yang Allah Rasulnya janjikan kepada kita. Dan mereka tambah yakin kepada janji-janji tersebut. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa memahami daripada kisah-kisah. Beliau sampaikan satu kisah ketika Nabi SAW berdakwah, maka ketika itu belum ada orang yang mau menerimanya, hanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala dan beberapa orang sahabat yang baru masuk Islam. Maka Nabi SAW setiap musim haji beliau datang ke kabilah-kabilah yang datang untuk haji. Maka Nabi datang, maka beliau menjumpai satu kabilah yang sangat besar, kabilah Bakar bin Wa'il. Nabi SAW datang kepada mereka bertanya, berapa jumlah kalian? Oh, jumlah kami besar, jumlah kami banyak. Bagaimana kalian? Mau nggak menerima saya, bawa saya ke negeri kalian, ke kota kalian, supaya aku bisa menyampaikan risalah Allah SWT. Ada dalam riwayat-riwayat, Nabi SAW menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah, siapa yang mau menolong saya, siapa yang memberi tempat kepada saya, supaya saya menyampaikan risalah Rabbku. Nabi SAW bersedia meninggalkan Mekah Mukarramah, satu kota, satu negeri yang begitu mulia, demi untuk agama bisa menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini orang Islam, dia tidak bersedia meninggalkan kampung halamannya untuk keluar di jalan Allah SWT. Padahal apa hazardnya negeri kita, kampung kita dibanding Mekah Mukarramah? Mekah Mukarramah negeri Nabi SAW tawarkan dirinya, siapa yang mau menolong saya, siapa yang mau membawa saya, memberi saya tempat supaya saya akan bisa, yang membela saya supaya saya bisa menyampaikan risalah Allah SWT. Namun hadirin yang dirahmati Allah SWT, kabilah tersebut mengatakan, wah, kami itu hidup, kami berbatasan dengan Persia, dan Persia itu penguasanya sangat zalim. Kami takut kalau kami membawa engkau ke negeri kami, nanti kami akan dimusuhi oleh Persia, kami akan diperangi oleh Persia. Jadi kami enggak bersedia membawa engkau. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang masih kafir, kepada orang yang masih musyrik, Nabi menjanjikan, bagaimana seandainya engkau mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, maka dengan zikir ini, dengan bacaan ini, istri-istri orang-orang Persia akan menjadi budak-budak kamu di tempat-tempat tidur kamu, dan anak-anak mereka akan menjadi gulam, akan menjadi budak-budak laki-laki bagi kalian. Hari ini kita membaca habis sholat, baca tasbih, tapi kita enggak dengan keyakinan itu. Di sholat kita, makanya habis sholat kita enggak membaca. Kenapa? Karena kita enggak yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bilang, kalau kalian baca ini, maka Allah SWT akan taklukkan, akan dudukan Persia kepada kalian. Sama yang Nabi berikan kepada orang musyrik, itu juga yang Nabi ajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Wahai Fatimah radhiyallahu ta'ala, supaya mengamalkan tasbih Fatimah dan dikerjakan dengan penuh keyakinan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini keadaan seperti dalam keadaan yang mana saat kabilah tidak ada yang mau menerima beliau di Mekah
Mekah Mukarramah, bahkan beliau tidak bisa menyampaikan agama dengan tenang, senantiasa dimusuhi siang malam, dimusuhi. Dalam kondisi seperti itu beliau memberikan janji, bagaimana kalau kalian mau ikut aku, kalian mau beriman pada agama yang aku bawa, maka orang Persia, wanita-wanita yang akan menjadi budak-budak kalian dan anak-anak mereka akan menjadi budak-budak kalian. Ini janji diberikan, tapi kapan janji ini akan dipenuhi, akan wujud, akan terrealisasi, hanya untuk orang-orang yang punya iman, yang yakin kepada janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak yakin nggak akan dapatkan itu. Kemudian keadaan tambah genting lagi, Nabi berdakwah, banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan. Maka suatu ketika Nabi berkata kepada pemegang kunci Ka'bah, tolong bukakan Ka'bah, saya mau sholat di dalamnya. Kata dia, enggak. Terserah mau apapun, semua orang Mekah masuk Islam ataupun terserah kesyirikan hilang dari Mekah, tapi saya tetap tidak akan memberikan kunci kepadamu, aku tidak akan membuka Ka'bah untuk kamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana dengan kamu nanti ketika kunci Ka'bah ada di tanganku? Ketika itu Nabi nggak diizinkan untuk masuk, tapi Rasul memberikan janji, bagaimana nanti ketika tiba waktunya kunci Ka'bah ada di tanganku. Kata dia, terserah mau semuanya nanti masuk Islam sehingga kunci Ka'bah ada di tangan kamu nanti ketika itu. Yang penting saat ini aku nggak akan bukakan Ka'bah untuk kamu. Keadaan nggak ada pendukung, umat Islam sedikit, yang Islam masih sedikit, semuanya tertindas, semuanya disakiti. Namun ketika itu Nabi SAW memberikan janji. Maka janji-janji yang Rasulullah sampaikan, yang Allah Rasul sampaikan itu kebanyakan pada saat mereka tidak berdaya, ketika itu malah memberikan janji-janji kemenangan seperti itu. Maka setelah sekian tahun lamanya Nabi SAW datang ke Mekah pada waktu Fatah Mekah. Maka Rasulullah SAW ketika itu mengambil kunci Ka'bah. Dan kemudian beliau bertanya, mana itu orang musyrik yang memegang Ka'bah sebelumnya? Pemegang kunci Ka'bah sebelumnya mana itu? Panggil dia ke sini. Nah, aku akan menyerahkan kunci ini kepada dia dan supaya dia membawanya, menyimpannya untuk selamanya. Harusnya ketika itu kan yang namanya orang kan biasanya kan balas dendam, kemudian dia akan, wah ini lihat nih sekarang sang kunci ada di tangan saya. Kamu bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Maka akan diwelahki, bahasa Jawa akan diwelahki, Nabi SAW akan melahki orang tersebut. Kamu dulu bilang nggak akan buka, sekarang kunci sudah ada di tangan saya. Maka sekarang harusnya Nabi SAW agak sombong di hadapan dia. Sekarang coba kamu bisa buat apa? Ini sekarang kunci ada di tanganku. Tapi Nabi SAW nggak berbuat seperti itu. Nabi SAW memanggil, mana itu orang musyrik yang memegang pintu Ka'bah ini, memegang kunci Ka'bah ini sebelumnya. Dipanggilnya, kemudian Nabi menyerahkan kunci itu kepadanya. Dah, ini ambil oleh kamu dan kamu pegang, kamu simpan. Kamu yang memegang kunci Ka'bah untuk selamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan lebih menyusahkan lagi. Sampai baginda Nabi SAW harus hijrah meninggalkan Mekah Mukarramah. Karena pertentangan, kesakitan, kesusahan yang diberikan oleh orang-orang musyrik begitu hebat, begitu dahsyat. Sehingga Nabi SAW harus berhijrah meninggalkan Mekah Mukarramah ke Madinah Munawwarah. Maka dalam perjalanan itu Nabi SAW telah dikejar oleh Suraqah bin Malik. Dikejar. Dan itulah beliau sampaikan bahwa mazah lezatnya pertolongan Allah itu dengan basyariah, bukan dengan malaikat. Maknanya ketika dia sudah dalam keadaan terjepit, maka kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ketika itu dia akan merasakan lezatnya pertolongan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilempar ke dalam api menyala, bahkan orang yang menyalakan api pun kalau berada di dekatnya akan terbakar. Malaikat datang menawarkan bantuan pun ditolak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika itu meskipun dimasukkan dalam api, Allah SWT perintahkan api untuk memberikan keselamatan, dingin dan memberikan keselamatan, maka itu baru beliau merasakan lezatnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat nusrah, hakikat madad, hakikat pertolongan, yaitu dengan basyariah, bukan dengan datangnya malaikat.
bukan pertolongan yang berupa mereka disembunyikan. Bisa saja mereka datang kemudian menyembunyikan Nabi sehingga Rasulullah berjalan tidak kelihatan oleh orang kafir orang musyrik, bisa saja. Tapi hadirin melihat ketika dia sudah datang berkali-kali gagal, ketika sudah datang mau menangkap Nabi dia gagal karena orang kafir Mekah telah mengumumkan siapa yang bisa menangkap Nabi. Rasulullah SAW sudah dikepung oleh pemuda dan Nabi bisa keluar, maka diilang siapa yang bisa membawa Nabi menangkap Nabi akan dapatkan hadiah. Maka hadiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah dekat beberapa kali gagal, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Suraqah, bagaimana pendapat kamu? Seandainya nanti Kisra akan ditaklukkan dan juga gelang yang dipakai oleh Kisra bin Hurmuz akan menjadi bagian kamu, kapan itu? Dalam keadaan seperti apa? Kemudian Nabi SAW apa yang dia janjikan? Coba. Dalam keadaan Nabi sendiri dikejar-kejar, dalam keadaan beliau tidak bebas, dalam keadaan beliau sangat terjepit, Nabi malah memberikan janji bagaimana seandainya nanti Kisra ditaklukkan, kemudian gelang yang dipakai oleh Kisra bin Hurmuz akan menjadi bagian kamu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suraqah setelah sekian lama, zaman Nabi pun berlalu, zaman Sayyidina Abu Bakar pun berlalu, masuk zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala diperintahkan untuk menaklukkan Persia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana kemudian bisa ditaklukkan, Persia ditaklukkan, kemudian semua ghanimah dibawa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Nah, setelah dibawa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala, maka dicari-cari kok belum enggak ada gelang ini, berarti masih ada di dalam yang belum dikeluarkan. Dicari lagi, dapat ya ini ada satu peti yang kita dapatkan ada di kamar khusus raja. Maka dikeluarkan, setelah dibuka oleh Sayyidina Umar, di dalamnya ada gelang. Lalu Sayyidina Umar memanggil, mana itu Suraqah? Ini gelang daripada Kisra, Raja Kisra bin Hurmuz yang menjadi bagian kamu, yang waktu itu Nabi SAW janjikan pada saat kamu mengejar Nabi SAW ketika perjalanan hijrah ke Madinah. Dalam keadaan seperti itu Nabi janjikan dan dia dapatkan. Untuk siapa? Orang yang yakin. Orang yang yakin dengan janji Nabi maka dia akan mendapatkan. Orang yang tidak yakin maka dia tidak akan dapatkan. Hanya orang-orang yang yakin kepada janji Nabi maka Allah akan memenuhkan janji itu kepada dia. Orang yang tidak yakin maka dia tidak akan didapatkan, tidak akan mendapatkan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT, satu ketika Nabi SAW sedang duduk dalam taklim, kemudian dan di akhir duduk paling belakang Sayyidina Khuraim bin Aus radhiyallahu ta'ala. Maka ketika itu Nabi SAW bercerita bahwa nanti akan menaklukkan suatu negeri. Di sana ada seorang wanita yang menaiki keledai putih, Syaimah binti Buqailah, dia akan datang. Maka dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, berikan itu untuk aku. Maka kata Nabi, ya, itu bagian kamu, itu untuk kamu. Padahal kapan itu terjadi? Jauh setelahnya baru akan terjadi. Tapi dia yakin. Padahal terkejadiannya bertahun-tahun setelahnya. Kita hari ini duduk dalam taklim pagi, sore udah lupa. Pagi kita duduk dalam taklim, selesai taklim pun kita sudah lupa apa tadi fadilah yang kita dengar. Ini sahabat sudah bertahun-tahun lamanya masih ingat terus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu Nabi taklim, kemudian terjadi ketika itu penaklukan suatu daerah. Maka datang termasuk menjadi ghanimahnya kaum muslimin, yaitu Buqailah binti Syaimah binti Buqailah ini. Maka kemudian sahabat tadi mengatakan, ini bagian aku. Maka pemimpin kaum muslimin ketika itu berkata, enggak, kita harus kumpulkan dulu kemudian kita bagi. Ya, Azza kamu bilang ini bagian sana. Nah, ini Nabi setelah memberikannya kepadaku ketika itu. Maka terus yang sahabat yang gimana ini? Ya harus minta saksi. Mana saksinya? Kalau nggak bisa mendatangkan saksi, kita nggak bisa berikan ini kepada dia. Cari saksi. Ada satu saksi. Ya benar, waktu itu aku juga duduk dalam taklim tersebut dan Nabi SAW memberikannya kepada Khuraim bin Aus radhiyallahu taala. Maka akhirnya karena ada saksi, akhirnya dia diberikan kepada dia. Ini hadirin yang dirahmati Allah SWT, janji diberikan pada saat Nabi dan sahabat dalam kesusahan, dalam kesukaran, dalam kesempitan.
Namun ketika itu telah memberikan janji-janji kemenangan-kemenangan bagi orang-orang beriman, mendengar janji-janji tersebut mereka tambah yakin dengan janji. Nah, orang-orang yang yakin dengan janji-janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dia akan mendapatkan janji tersebut. Perkara ketiga yang akan kita dapatkan manakala kita memiliki iman adalah keikhlasan. Karena Nabi SAW pernah ditanya, apa itu iman? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Iman. Ada iman maka akan ikhlas, tidak ada iman maka akan riya. Hal ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhlas. Dan satu adalah ikhlas dalam niat, satu ikhlas dalam amal. Itu beda. Dalam setiap beramal maka kita perlukan niat yang ikhlas. Tapi amal itu sendiri juga harus kita kerjakan dengan ikhlas. Ikhlas dalam niat yaitu apa? Kita niat mengerjakan amal semata-mata karena Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlasnya amal, apa itu ikhlasnya amal? Ikhlasnya amal mengerjakan amal dengan benar. Meluruskan niat itu adalah niat yang ikhlas. Meluruskan amal itulah ikhlas dalam amal. Dan itu dijelaskan oleh Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas maka akan masuk ke dalam jannah. Sahabat bertanya, apa ikhlasnya kalimah? Beliau menjawab, kalimah mencegah dia dari perbuatan yang haram, perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlasnya kalimah. Maka setiap amal kita perlu kerjakan dengan niat yang ikhlas dan ikhlas dalam amal tersebut. Dan ikhlas itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita berkata jujur. Orang yang berkata jujur itu adalah ikhlas, tidak. Tapi ikhlasnya, karena setiap kita akan diuji sebagaimana kita diuji iman kita, maka kita akan diuji keikhlasan kita. Sahabat diuji imannya dan diuji keikhlasannya. Sahabat diuji keikhlasannya. Nah, namanya ikhlas dalam amal, ikhlas dalam berkata jujur. Berkata jujur saja itu bukan ikhlasnya. Tapi setelah berkata jujur kemudian datang keadaan yang tidak baik, namun dia tetap mempertahankan kejujurannya, itulah namanya dia ikhlas dalam kejujuran. Ikhlas dalam kejujuran yaitu ketika setelah dia berkata jujur kemudian datang keadaan yang sangat tidak baik yang menyudutkan dia, namun dia tetap mempertahankan kejujurannya, itulah ikhlas dalam kejujuran. Hanya berkata jujur itu bukan keikhlasan. Sebagaimana kisah 3 orang sahabat, Sayyidina Ka'ab radhiyallahu ta'ala, begitu juga Sayyidina Murarah, Sayyidina Hilal, 3 seorang sahabat yang tertinggal dari perang Tabuk. Setelah Nabi dan sahabat kembali, orang-orang datang, mereka menyampaikan alasan-alasan. 3 orang sahabat ini datang dan tidak menyampaikan alasan, mengatakan bahwa kami tidak punya alasan kenapa kami tidak ikut berangkat. Jadi kami tidak ikut berangkat bukan karena alasan apa-apa, nggak punya alasan. Kan mereka berkata jujur, namun kejujurannya menambah kesulitan bagi mereka. Mereka menjadi lebih terpojok. Karena Allah Subhanahu wa taala memboikotnya, Nabi memboikotnya, sahabat-sahabat memboikotnya, tidak boleh berbicara, tidak boleh menjawab salamnya. Dalam keadaan seperti itu bahkan datang surat dari Raja Nasrani Ghassan, mengirimkan surat kepadanya, saya tahu bahwa teman kamu dia telah tidak berbuat baik kepada kamu, maka datanglah kamu kepada kami. Kami akan berikan kepada kamu kerajaan, kekuasaan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, seperti itulah biasanya memang pekerjaan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mencari kesempatan untuk menimbulkan perpecahan di antara istimewat umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian 3 orang tersebut akhirnya mendapatkan boikotan. Itu kenapa? Karena mereka jujur, dan kemudian ketika mereka dapat keadaan seperti itu pun mereka tetap mempertahankan kejujuran mereka. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kelapangan kepada mereka atas keikhlasan mereka dalam berkata jujur, atas keikhlasan mereka dalam jujur. Maka itu ikhlas.
Kemudian hadirin yang dirahmati Allah SWT dalam hayatus sahabah, dalam bab ikhlas, Maulana Yusuf Rahmatullah menulis satu kisah yang ajib yang menjadi pelajaran bagi kita. Seorang bernama Kuzman. Rasulullah SAW bersabda bahwa dia adalah ahli neraka. Dia dari orang Ansor, dan Nabi bersabda dia ahli neraka. Dan orang-orang Ansor pun dengar dan mereka tahu, oh dia ahli neraka. Namun ketika terjadi perang Uhud, di mana ketika itu 50 pemanah yang ditentukan Nabi untuk menjaga bukit, mereka tidak taat kepada amir halaqahnya. Dan seperti itulah yang mulia, kemenangan yang telah berada di tangan kaum muslimin berubah menjadi kekalahan karena tidak adanya istima'iyat. Karena ada sebagian daerah, sebagian halaqah yang mereka tidak taat, tidak menjaga istima'iyat, maka kemenangan berubah menjadi kekalahan. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Kuzman mendengar kaumnya dalam keadaan terjepit, dalam keadaan hampir kalah, maka dia datang terjun di medan dan kemudian dia berperang atas pihak orang-orang Ansor sehingga bisa memukul mundur musuh. Dan ketika itu orang-orang Ansor melihat dan sempat ragu-ragu dalam hati mereka bahwa apa yang disabdakan Nabi itu enggak benar. Rasulullah bersabda dia itu ahli neraka, tapi bagaimana dia lihat sepak terjangnya itu, dengan gagah beraninya, dengan semangatnya dia memukul mundur musuh, membela kita. Mungkin Nabi salah bersabda kalau dia itu ahli neraka. Sempat terbetik dalam hati sahabat seperti itu, orang-orang Ansor seperti itu. Namun setelah selesai peperangan, dia dalam keadaan terluka. Kemudian orang-orang Ansor datang ke rumahnya, ayo kita datang ke rumah Kuzman, kita ucapkan selamat kepada dia, dia telah membantu kita. Kemudian setelah sampai di rumahnya, orang-orang Ansor mengatakan selamat atas pengorbanan kamu, usaha kamu. Maka dia mengatakan, selamat apa? Kamu nggak usah mengucapkan selamat kepada saya, ucapkanlah selamat kepada orang yang berjuang dengan ikhlas. Sementara saya ini nggak ikhlas, saya berjuang itu ya karena membela kaum. Kalian kaumku, maka saya nggak bisa terima kaumku kalah, dibunuh, saya harus membela. Jadi selama ini apa yang dia kerjakan karena demi kaumnya. Itu mulia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Dia adalah orang yang demi membela kebenaran, dia tidak peduli dengan caci maki, dengan celaan orang lain, apalagi caci maki celaan kaumnya. Hari ini kita kadang mengatakan, ya apa yang kamu lakukan itu benar, itu hak, tapi gimana, saya nggak bisa bela kamu, saya nggak bisa ikut kamu, sebab kaumku nggak setuju, kaumku nggak bisa. Nah, kaumku melawan aku, kalau aku ikut kamu maka aku berlawanan dengan kaumku. Nah, maka itu bukan ikhlas, itu bukan mukhlis. Sudah tahu bahwa itu hak. Orang yang ikhlas meskipun perkara yang hak itu disampaikan oleh musuh, maka dia akan menerima hak tersebut. Dan apabila kaumnya, kemudian kabilahnya, orang-orangnya, dia tidak menyampaikan yang hak, maka dia tidak akan ikut, tidak akan bergabung bersama kaumnya. Itulah ikhlas. Yang ikhlas menerima hak kebenaran dari siapapun dan tidak peduli dengan caci makian siapapun, bahkan tidak peduli dengan caci makian, permusuhan dari kaumnya sendiri, dari keluarganya sendiri. Siapa yang berada di pihak yang hak, yang benar, dia akan berdiri di sana meskipun itu musuhnya, meskipun itu bukan orang Islam, dia akan berada di sana, akan berdiri di sana. Itulah ikhlas. Kehadiran yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Kuzman akhirnya dia dalam keadaan terluka, dia tidak sadar, dia tidak sabar, dia tidak tahan dengan kesakitan, maka dia tancapkan, dia berdirikan tombak, kemudian dia tancapkan dadanya ke atas tombak tersebut, maknanya dia telah mati bunuh diri. Setelah dia mati bunuh diri, baru kaumnya, ya benar, apa yang disabdakan Nabi itu benar, bahwa Kuzman adalah orang ahli neraka karena dia berjuang bukan karena Allah tapi karena kaumnya. Dia berperang bukan karena Allah tapi karena kaumnya, dan meninggalnya, matinya pun dengan bunuh diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang ikhlas, orang yang menerima kebenaran yang hak dari siapapun tanpa peduli caci makian dari siapapun. Dan satu sisi lagi, satu kisah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, pemimpin
Bani Quraidah yang telah masuk Islam, orang-orang Ansor. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi pengkhianatan mereka telah memerangi Allah dan Rasulnya, maka Nabi SAW telah menghukum mereka. Kemudian mereka bersedia, mereka meletakkan keputusan kepada Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Apapun yang diputuskan oleh Sayyidina Sa'ad, kami bersedia. Apapun keputusannya, kami bersedia menerimanya. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, satu sisi kaumnya, satu sisi adalah Islam, satu sisi adalah Nabi SAW dan sahabat. Ini meskipun dia kaumnya, sementara kaumnya berpikir ini adalah pemimpin kami dahulu, dia pasti akan memberikan keputusan yang ringan untuk kami, akan membebaskan kami. Maka dia serahkan keputusan di tangan Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala. Maka yang ketika itu Sayyidina Sa'ad dalam keadaan terluka dipanggil, dibawa ke sana. Kemudian beliau diminta untuk memberikan keputusan, satu sisi Nabi dan sahabat, satu sisi Bani Quraidah. Maka beliau kemudian bertanya, apapun yang aku putuskan kalian setuju? Ya setuju. Kemudian bertanya kepada kaumnya, apapun yang aku putuskan kalian setuju? Ya kami setuju. Baik, saya akan berikan keputusan. Maka Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala memberikan keputusan, ya Rasulullah, anak-anak mudanya, pemuda-pemudanya dibunuh. Kemudian anak-anak kecilnya dijadikan hamba sahaya. Wanita-wanitanya dibagikan kepada kaum muslimin jadi hamba sahaya. Dan harta benda mereka dibagikan kepada kaum muslimin sebagai ghanimah. Itu keputusannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan keputusan yang benar. Dia tidak membela kaumnya, dia tidak melihat kaumnya, dia tidak peduli dengan kaumnya apapun. Tapi dia memberikan keputusan seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, keputusan yang benar. Menegakkan hak, menegakkan kebenaran. Maka apa yang di satu sisi tadi Guzman, dia membela kaumnya, berjuang karena kaumnya. Sementara di sini Sayyidina Sa'ad telah mengorbankan kaumnya, dia lebih menegakkan hak, kebenaran, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang beliau tegakkan. Maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan Sayyidina Sa'ad. Guzman meninggal dunia dalam keadaan buruk, dan Nabi SAW bersabda dia ahli neraka, dan benar dia adalah ahli neraka. Sementara Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala ketika wafat meninggal dunia, Rasulullah diberitahu, maka Rasulullah SAW berjalan dengan cepat berlari ke rumah Sayyidina Sa'ad. Sampai selendangnya jatuh, sandalnya putus, berlari. Sahabat-sahabat yang mengikutnya pun sampai nggak bisa mengejar, berlari. Maka ya Rasulullah, kenapa engkau terburu-buru seperti ini? Berlari-lari sampai sandal putus, sampai selendangnya berjatuhan. Maka Nabi mengatakan, karena aku takut kita didahului oleh malaikat dalam memandikan jenazahnya Sa'ad. Kemudian nanti dia akan dibawa oleh malaikat ke langit. Maka Nabi SAW, kita nggak mau ketinggalan. Kita ingin juga ikut menyertai memandikan jenazah Sa'ad. Begitu banyaknya malaikat yang turun ikut menghantar jenazah Sayyidina Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ketika Rasulullah sampai di depan pintu rumah Sayyidina Sa'ad, padahal di dalam hanya ada jenazah kosong, nggak ada siapa-siapa. Namun Nabi SAW berdiri, nggak masuk. Kenapa nggak masuk ya Rasulullah? Begitu banyaknya malaikat yang datang ikut menghantar jenazah Sa'ad, sehingga saya tidak mendapati satu celah pun untuk saya menginjakkan kaki saya. Namun setelah itu dalam riwayat katakan satu malaikat dia telah mengatupkan sayapnya sehingga Nabi mendapatkan satu tempat. Maka Nabi menginjakkan kakinya, kemudian dengan hati-hati menginjakkan ke tempat yang lain yang agak jauh, seperti itu. Padahal tidak kelihatan oleh mereka ada orang di dalamnya, tapi ruangan itu penuh dengan malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian kewafatan Sayyidina Sa'ad menyebabkan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala bergetar, sehingga malaikat pun turun. Kenapa? Karena beliau telah menerima hak dan memutuskan sesuatu dengan hak, dengan kebenaran. Padahal sesuatu itu bertentangan dengan kaumnya, bertentangan dengan keinginan kaumnya, kesenangan kaumnya. Dia nggak peduli apa kata kaumnya. Yang penting saya harus tegakkan hak, saya harus berada di pihak yang hak. Maka ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keikhlasan mereka, ujian yang berat. Ini bukan ujian yang ringan, ujian yang berat. Allah menguji keikhlasan mereka.
dalam berkata jujur, apakah dia ikhlas, yaitu kejujuran. Keikhlasan dalam berkata jujur bukan hanya berkata jujur, tapi ketika datang keadaan yang tidak baik kepadanya setelah berkata jujur, dia tetap mempertahankan kejujurannya. Padahal sudah ada yang memberikan masukan, nah kamu cabut saja pengakuan kamu begini seperti yang lain. Tapi mereka tidak, kami nggak bisa berkata bohong, kami tetap akan berkata jujur meskipun keadaan seperti ini menimpa kami kepada kami. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ujian kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan yang Allah berikan kepada para sahabat, yang mana keikhlasan tersebut mereka dapatkan karena iman yang ada dalam hati mereka.